Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali statistika bisnisnya, yaitu tentang analisis korelasi. Bab selanjutnya analisis korelasi ya. Oke. Nah, koefisien korelasi ya. Korelasi itu apa sih? Korelasi itu hubungan. Jadi kita akan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada. Nah, di sini ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah suatu ukuran yang menggambarkan kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Dalam beberapa masalah, jika nilai-nilai pengamatan terdiri atas lebih dari satu variabel, tidak hanya bersamaan regresinya yang perlu dicari, tetapi juga hubungan antara variabel-variabel tersebut, ya. Nah, hubungan antara variabel itu dinamakan korelasi. Ukuran yang digunakan untuk menentukan derajat atau kekuatan korelasi antar variabel dinamakan koefisien korelasi, gitu ya. Nanti kita akan mencari hubungan beberapa variabel, misalkan variabel apakah ada hubungan prestasi dengan uang saku, misalnya seperti itu ya. Nanti dilihat hubungannya. Oke. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi yaitu sebagai berikut: R sama dengan N, itu banyaknya sampel, dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y, ya, dibagi dengan akar dari N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan, dikalikan dengan X dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, ya, dimana nilai koefisien korelasi itu antara min 1 sampai 1, gitu ya. Semakin mendekati 1 berarti semakin kuat hubungannya, gitu ya. Semakin mendekati min 1 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel 1 dengan variabel lainnya. Oke. Kemudian ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Sehingga koefisien determinasi letaknya yaitu nilainya antara 0 sampai 1, gitu ya. Dimana koefisien determinasi yaitu bagian dari keragaman total variabel tak bebas yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas, ya. Nah, pengujian koefisien korelasi populasi. Kalau misalkan R itu korelasi untuk sampel, rho ini rho ya. Rho itu koefisien korelasi untuk populasi, ya. Nah, untuk menguji hipotesisnya, kita bisa menggunakan uji hipotesis yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, gitu ya, seperti merumuskan hipotesis, kemudian taraf nyatanya berapa, terus uji statistik, gitu ya, kemudian aturan pengambilan kesimpulan, dan kita mengambil kesimpulan apakah ditolak atau diterima si hipotesis tersebut. Misalkan rumusan hipotesisnya seperti ini: H0 sama H0-nya itu rho sama dengan 0, berarti kalau 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali, kemudian rho tidak sama dengan 0 berarti kebalikan dari H0, gitu ya. Nah, karena ini tidak sama dengan tandanya, berarti uji hipotesis dua arah, gitu ya. Kemudian uji statistik T yang digunakan adalah T sama dengan R kali akar N-2 per akar 1 min R kuadrat dengan menggunakan taraf nyata alfa dan derajat kebebasannya N-2, gitu ya. Jadi kita harus bisa juga melihat tabel distribusi T-nya, gitu ya. Kemudian koefisien korelasi regresi berganda. Di mana rumusnya untuk koefisien determinasinya yaitu seperti ini ya. Gitu. R kuadrat sama dengan N dan seterusnya, gitu ya. Kemudian koefisien korelasi, kan ini diketahuinya koefisien determinasi, gitu ya. Kemudian koefisien korelasinya bagaimana? Ya, ini diakarkan, gitu ya. Diakarkan. Jadi untuk R-nya ya,
R-nya itu sama dengan ya akar R kuadrat gitu ya. Jadi kita harus menghitung dulu yang ini semuanya, setelah itu kita akarkan gitu ya. Oke, selanjutnya nah, kemudian jenis-jenis koefisien korelasi, ada koefisien korelasi parsial gitu ya. Nah, misalkan untuk relasi berganda untuk K sama dengan 2 kan seperti ini ya. Jadi variabelnya ada 2. Di mana rumus untuk menghitung korelasinya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengukur derajat hubungan antar variabel Y dengan sebagian dari variabel-variabel bebas dengan menganggap sebagian variabel lagi tetap. Oke. Jadi koefisien relasi ini disebut koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial itu bagaimana? Seperti ini. Ya, ini koefisien korelasi parsialnya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk contoh-contohnya bisa dilihat di bukunya, itu sudah sangat jelas sekali contoh-contohnya, tinggal diikutin saja gitu ya. Untuk contohnya nanti kalau ada yang bertanyakan silakan ditanyakan. Kemudian macam-macam korelasi, ada korelasi sederhana Pearson dan Spearman, kemudian korelasi parsial, kemudian yang terakhir adalah korelasi ganda. Nanti kita lihat contohnya menggunakan SPSS gitu ya. Korelasi Pearson digunakan untuk data interval dan data rasio yang berdistribusi normal, ingat ya. Jadi datanya harus interval, kemudian data rasio dan berdistribusi normal. Data tersebut terdiri atas 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen gitu ya. Kemudian korelasi Spearman. Korelasi Spearman digunakan untuk jenis data ordinal. Kalau Pearson itu untuk apa? Interval dan rasio. Kalau misalkan Spearman itu untuk data ordinal. Cara analisis dan interpretasi sama dengan Pearson, perbedaan hanya pada waktu memilih box yang diatur adalah box. Kayak ini jika kita menggunakan apa? Menggunakan SPSS gitu ya. Kemudian korelasi parsial. Korelasi parsial yang digunakan untuk menguji hubungan 2 atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang dilakukan. Maksudnya kalau ada 2 variabel Y dan satu variabel X gitu ya, di mana Y-nya independen dan X-nya bebas. Jadi kita menggunakan parsial gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada Y1 kemudian Y2 gitu ya. Kemudian di sini X gitu ya. Nah, jadi ada 2 variabel independen di mana dua variabel independen tuh bebas ya. Oh, berarti bukan kayak gini. Berarti kalau misalkan ada X1, X2 gitu ya. Kemudian Y. Nah, ini akan ada 2 variabel independen, 2 variabel bebas. Kemudian ini satu variabel terikat, sehingga kita menggunakan korelasi parsial gitu ya. Dimana mengendalikan salah satu variabel independen ya. Kalau kita mau mengetahui korelasi antara X1 dan Y, berarti ini ditetapkan dulu gitu ya, ditetapkan dulu. Jadi seperti yang tadi, yang korelasi parsial gitu ya, korelasi parsial. Kemudian korelasi ganda. Korelasi ganda digunakan untuk menguji hubungan 2 atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen secara bersamaan. Kemudian contohnya. Nah, contohnya ini kan contoh Pearson. Di sini udah ada hasil-hasilnya ya. Nah, karena di buku itu tidak dijelaskan langkah-langkahnya mana aja gitu ya, sehingga perlu dijelaskan bagaimana caranya gitu ya. Oke. Kan SPSS ya.
Kerasa gini ya. Ini contohnya misalkan untuk menggunakan SPSS. Ini ada daerah, kemudian tilang mobil, motor, dan polisi, dimana salah satunya dari variabel tilang ini tidak ada nilainya, dan di mobil itu ada 2 nilai yang hilang gitu ya, atau tidak ada. Nah, kita bisa menggunakannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan SPSS gitu ya, karena di sini ternyata menggunakan SPSS semua, ya sudah kita gunakan SPSS gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita klik analis, kemudian korelasi. Nah, ini correlate, kemudian ini bivariate gitu ya, karena kita untuk apa? Untuk menguji dengan untuk mengetahui korelasi person, Spearman gitu ya. Nanti ada lagi parsial. Ini parsial. Aduh. Analis, kemudian correlate, dan bivariate. Nah, kemudian variablesnya yang mana aja ya? Variabelnya tilang sampai polisi gitu ya. Nah, kita masukkan sini. Kemudian kita ingin mengetahui apa? Kita ingin mengetahui yang personnya. Atau kita ingin mengetahui yang saya pengen tahu semuanya gitu ya. Jadi Kendall tahu B, kemudian Spearman, kemudian tes signifikansinya to tail, optionnya mean dan standard deviation. Kalau misalnya kita ingin mengetahui mean dan standard deviasinya, ya kita klik gitu ya, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul nilainya seperti ini ya. Nah, personnya ini ya, seperti ini. Jadi ini ada persen korelasi. Ini ada tilangnya 1, mobilnya 0,852 gitu ya. Di correlation is at 0,05 gitu ya. Jadi alfanya 0,05 itu, kemudian ini min 0,195 dan seterusnya gitu ya. Ini hasilnya. Kemudian artinya apa sih gitu ya? Artinya, nah di sini bisa dibaca juga di buku ada ya. Nih, di sini di buku ada. Jadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan di SPSS-nya, tinggal dibaca aja di bukunya gitu ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara kayaknya data yang digunakan dengan data hasil SPSS itu berbeda ya. Kayaknya beda data yang digunakan di buku ini. Harusnya sama dengan hasil SPSS yang ada di layar ini ya, di yang barusan kita hitung seperti itu. Nah, di sini ada uji hipotesisnya juga gitu ya, ada uji hipotesisnya juga. Jadi silakan dibaca dulu gitu ya, dibaca dulu. Nah, karena yang digunakan itu alfanya 0,05 ya, ada di bawahnya ini 0,05 ya, untuk person. Nah, kemudian untuk Kendall Tobe, kemudian sama Spearman juga di sini sudah ada ya, sudah ada. Nah, ini hasilnya 0,685 ya. Kok ini beda data lagi. Oke. Bukan yang ini datanya, tapi menggunakan data karyawan. Oke, kita cari. Ini dia data karyawan, analis, kemudian correlate, bivariate. Kita ingin mengetahui ini Kendall sama Spearman-nya. Kemudian datanya dimasukkan dulu, klik OK. Nah, nanti didapat seperti ini. Ada 0,345 ya. Nah, ini udah sama hasilnya. Oke. Di sini juga sudah dijelaskan output dari SPSS-nya. Ya, output dari SPSS-nya. Ini prestasi kerja dan motivasi kerja dinilai dalam rank 0 sampai 100 gitu ya, 0 sampai 100.
Nah, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Jadi SPSS-nya harus bisa terlebih dahulu. Jadi supaya tahu hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, untuk membaca hasilnya ini bisa dilihat di buku ya. Ada di sini. Kemudian kalau misalkan yang parsial gitu ya. Kemudian yang parsial bagaimana? Kan? Nah, untuk parsial ya kita klik analis, kemudian correlate ya parsial ya, karena di bukunya kita ingin mengetahui prestasi ini kan, variabelnya motivasi dan prestasi, kemudian variabel kontrolnya IQ gitu ya. Nah, motivasi dan prestasi itu 0,556, berarti ada hubungannya positif gitu ya. Jadi semakin besar motivasinya maka prestasinya akan semakin besar juga gitu ya, seperti itu. Kemudian itu untuk analisis korelasi. Nah, sekarang untuk statistika non parametrik gitu ya. Statistika non parametrik maksudnya apa? Kalau parametrik itu ada parameternya. Nah, karena ini non parametrik berarti tidak ada parameternya. Parameter itu seperti mean, median, modus gitu ya, regresi, korelasi. Nah, itu parameter. Nah, kalau ini tidak ada parameternya, jadi statistika non parametrik gitu ya. Nah, statistika yang sudah kita kerjakan sebelumnya yaitu statistika parametrik ya, yang ada uji T, uji Z, ya regresi, yaitu statistika parametrik. Nah, statistika parametrik itu bisa dilakukan jika beberapa persyaratan dipenuhi gitu ya. Jika beberapa persyaratan dipenuhi seperti sampel berskala. Nah, berskala dari populasi berdistribusi normal. Jadi sampel yang ini skalanya ya. Sampelnya itu dari populasi berdistribusi normal dan sampelnya itu berskala rasio gitu ya, atau interval. Kemudian jumlah datanya harus banyak. Kalau sedikit juga bisa sih, tapi tetap menggunakan distribusi T student kan. Kemudian datanya interval atau rasio. Nah, gimana kalau misalkan si datanya tidak diketahui distribusinya gitu ya, misalkan tidak berdistribusi normal gitu ya. Nah, ya kita harus menentukannya dengan statistika non parametrik gitu ya. Keuntungannya apa? Datanya tidak harus distribusi normal, bisa digunakan untuk data ordinal ataupun nominal gitu ya. Pengerjaannya lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Pertama, uji tanda. Ya, uji tanda jadi kita menandai plus atau negatif. Biasanya plus itu untuk kenaikan, negatif untuk penurunan gitu ya. Atau misalkan plus itu bertambah suka, negatif itu berkurang kesukaannya gitu ya. Misalkan konsumen misalkan konsumen, daya beli konsumen terhadap misalkan produk gitu ya. Kalau misalkan plus itu berarti menaik, kalau negatifnya itu menurun gitu ya. Nah, secara umum uji tanda banyak dilakukan dalam percobaan untuk membandingkan pengaruh hasil dua perlakuan. Uji tanda sangat baik dengan syarat pasangan hasil pengamatan yang sedang dibandingkan bersifat independen, jadi bebas ya, saling bebas. Masing-masing pengamatan dalam tiap pasang terjadi karena pengaruh kondisi yang serupa, kemudian pasangan yang berlainan terjadi karena kondisi yang berbeda. Contohnya tidak diketik ya. Contohnya ini ada di buku gitu ya. Ini ada sabun cuci M dan N gitu ya. Itu kan saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Kenapa? Karena sabunnya kan berbeda, sabun M dan sabun N gitu ya. Jadi saling bebas, jadi tidak saling mempengaruhi. Dan dimana plus itu semakin banyak digunakan gitu ya, negatif tidak digunakan. Nah, misalnya juga ada uji hipotesisnya gitu ya. Jadi langsung aja sekalian
mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ya. Nah, uji ini perbaikan dari uji tanda. Jadi kalau tadi kan cuma melihat tandanya saja, kalau ini tidak hanya tanda ini saja, tapi melihat selisih, gitu ya, nilai-nilai selisih antara X dan Y-nya berapa. Nah, untuk uji Wilcoxon itu kita harus membandingkannya dengan tabel uji Wilcoxon gitu ya. Jadi ada tabelnya. Tabelnya seperti apa? Tabelnya seperti ini. Mana ya? Nah, di sini udah ada juga, udah ada apa? Udah ada langkah-langkahnya. Nah, ini tabelnya ya, nilai kritis J untuk uji Wilcoxon. Jadi ketika kita menghitung J-nya, untuk menghitung mana ya, J paling kecil. Oh, ya, J-nya jumlah harga mutlak paling kecil. Di sini ada J-nya. Jadi kita harus menghitung J-nya gitu ya. Untuk jumlah nomor urut yang didapat di atas, ambil jumlah harga mutlak paling kecil. Jumlah ini dinotiskan dengan J. Nah, J itu yaitu nomor urut ya. Nomor urutnya. Oke, nomor urutnya uji Wilcoxon tuh ya. Nah, untuk contohnya uji Wilcoxon ada di buku ya. Di sini di bawah ini disajikan data mengenai hasil dua macam padi dinyatakan dalam kilogram untuk tiap rumpun dari berbagai lokasi ya. Coba disamakan melihat bukunya ya. Nah, ada hasil dua macam padi per rumpun dari 20 lokasi. Jadi ada lokasi, ada macam X, kemudian ada macam Y. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu datanya, kemudian kita bikin kolom baru, misalkan beda itu ada selisih dari X dan Y. Oke, jadi 3,4 dikurangi 3 sama dengan 0,4. Kemudian 3,7 kurangi 3,9 min 0,2 dan seterusnya gitu ya. Sampai ke 20 data tersebut. Kemudian kita kasih rank atau urutannya gitu ya. Dari nilai terkecil sampai terbesar. Nah, langkah yang pertama kita mutlakan dulu beda tadi, karena tadi kan ada positif negatif. Nah, kita mutlakan sehingga semuanya positif. Sudah ya. Nah, kita urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar yang mutlak tadi. Mutlak tadi ya. Nah, kita tulis saja coba. Kita tulis. Oke. Kan ada contoh ya, contohnya sebentar. Nah, di sini aja. Kan ada contohnya itu kan padi. Nah, kan ada lokasi, kemudian ada macam X, macam Y gitu ya. Nah, gini kan, ada lokasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9 dan seterusnya gitu ya sampai 20. Kemudian kita bikin kolom juga yang baru, kan tadi ada X, Y ya. Ini beda, misalkan beda itu kan apa? X dikurangi Y gitu kan. Kemudian setelah itu ada rank ya atau urutan mutlak X min Y gitu kan. Nah, setelah itu ada tanda ranks ya, tanda rank. Ada tanda rank. Tanda rank ini tadinya kalau positif ya positif, kalau tadinya negatif ya negatif gitu ya. Tanda rank. Misalkan nih X ini berapa? 3,4 ya. Ini 3,4, yang ini 3 gitu ya. Kemudian 3,7 sama 3,9, kemudian 2,8 dan seterusnya lah ya, dan seterusnya. Ini bedanya berapa? 3,4 kurangi 3 0,4. Kemudian ini min 0,2 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk ranknya jadi kita mutlakan dulu si beda ini. Bedanya dimutlakan dulu, kemudian setelah itu urutkan dari terkecil
sampai terbesar. Gitu ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu lihat. Kan nanti setelah diurutkan itu misalkan ada 0,1, 0,1 gitu ya. Misalkan di sinilah kita bikin baru. Nah, kita bikin baru misalkan di sini ada beda yang dimutlakan gitu ya. Setelah diurutkan misalkan di sini ada 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 gitu ya. Ini urutannya berapa? Ini kan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan ada yang sama. Nah, kalau ada yang sama ini kita cari rata-ratanya. Rata-rata dari mana? Dari urutannya. Misalkan 0,1-nya berapa? 0,1-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Nah, si urutan ini jumlahkan kemudian dibagi 4. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 4. 4 tambah 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 dibagi 4 berapa? 10 dibagi 4 berapa? 2,5 gitu ya, 2,5. Nah, ditulis di ranknya itu berapa? Yang 0,1, misalkan di sini 0,1, 0,1, 0,1 ya. Di sini bukan 1, 2, tapi berapa? 2,5, 2,5, misalkan di sini min lah. 2,5 gitu ya. Nah, di sini tandanya berapa? Tandanya di sini 2 plus 2,5, di sini min 2,5. Kenapa min? Karena asalnya min. Gitu ya. Di sini plus 2,5 seperti itu dan seterusnya gitu ya. Oke. Itu contohnya. Selanjutnya kita ujiran untuk keacakan. Ujiran untuk keacakan menggunakan rumus rata-rata dan simpanan baku mu R dan sigma R gitu ya. Di mana mu R itu adalah rata-rata RAN gitu ya, R itu dari RAN. Sigma R simpangan bakunya gitu ya. Rumusnya ini, rumusnya 2N1 kali N2 per N ya, per N ditambah dengan 1. N-nya itu berapa sih N-nya gitu ya? Ya ini banyaknya sampelnya berapa gitu. Banyaknya sampelnya berapa N-nya itu ya. N1, N2, N1, N2 ya subset dari N atau N misalkan contohnya gimana? Contohnya misalkan ada misalkan ada apa ya, misalkan ini A, B, B gitu ya. Ini kan ada berapa? Ada 4, berarti N-nya sama dengan 4 gitu ya. Ini misalkan N1, yang ini N2. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, untuk Z untuk mencari uji statistik sampelnya, kita menggunakan Z sama dengan NR min mu R per sigma R gitu ya. Jadi distribusi normal. Dan biasanya kita menggunakan apa? X bar ya, min mu per sigma. Jadi NR per mu R per sigma R. Oke. Selanjutnya untuk uji Kruskal-Wallis. Ini contohnya ada di buku ya, ada di buku. Ini sudah sangat jelas sekali di buku contohnya. Ini tinggal dibaca saja. Kemudian sambil dipahami ya, baca sambil dipahami. Nanti saya ke SPSS-nya. Karena di sini SPSS-nya ternyata tidak dicantumkan langkah-langkahnya. Kemudian uji Kruskal-Wallis ya, uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini banyak digunakan gitu ya, banyak digunakan dibanding dengan uji-uji yang lain seperti itu. Nah, nanti kita lihat di SPSS-nya. Oke. Nah, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sehubungan dengan uji Kruskal-Wallis juga ada beberapa seperti ini.
Oke, ini untuk menguji hipotesisnya. Kok terima kasih ya. Oke, nah kita kita lihat contoh yang SPSS-nya saja. Uji perhitungan biasanya udah ada di buku ya. Oke. Nah ini kan ya. Ada contohnya yaitu pengamatan ke dan gender. Nah, gimana sih menuliskan di SPSS-nya gitu ya, gender itu ada laki-laki ada perempuan. Kita tulis dulu di sini pengamatan numerik gitu ya, kemudian gender. Gender di sini ada value-nya kita klik. Nanti di sini 1 labelnya laki-laki, kemudian di add. Kemudian satu lagi 2 wanita di add, kemudian kita oke gitu ya. Setelah itu, nah di sini kita tidak harus menulis laki-laki atau wanita lagi, yaitu kita klik 1 2 1 2 gitu aja gitu ya. Nah, kalau misalnya melihat apakah laki-laki atau wanita 1 atau 2-nya, kita klik ini value labels ya. Nah, kan? Nah, bisa dilihat lelaki, wanita, lelaki, wanita, lelaki ya. Nah, kemudian untuk mengujinya kita akan karena ini statistika non parametrik gitu ya. Jadi kita akan menguji di sini soalnya itu pengunjung yang masuk ke toko bervariasi secara acak antara pria dan wanita gitu ya. Nah, oke. Oh, ini runs ya. Karena analis, kemudian non parametric trace, legasi dialog, kemudian runs ya. Di sini kita masukkan gendernya saja karena gendernya saja yang ingin kita analisis gitu ya. Kemudian ininya min ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti di sini ada test value 1,47, kemudian total case 17, number of runs 11 gitu ya. Kemudian Z-nya, nilai Z-nya 0,518 dan signifikansinya 0,6005 gitu ya. Nah, karena nilainya itu nilai signifikansi ini ya, asimsignya itu 0,605 lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima gitu ya. Sehingga pola gender laki-laki wanita yang masuk ke toko ditentukan melalui proses acak ya, karena kita mengetes run test ya. Di sini ada run test. Kemudian contoh berikutnya ini ya. Ini contoh untuk PT Singset yang sedang mengembangkan obat penurun berat badan yang baru, ingin mengetahui khasiat obat tersebut sebelum dipasarkan. Nah, ini ada sebelum dan sesudah gitu ya. Nah, kita akan mengecek dengan Wicoxon ya, dengan Wicoxon analis, kemudian kita ke non parametric test, legasi dialog, kemudian kita ke relative sample. Nah, ini ya. Di sini kita masukkan sebelum kemudian sesudah ya. Ini ya Wilcoxon karena kita ingin menggunakan metode itu ya. Nah, hasilnya, nah ini hasilnya ya, ada sesudah kurang di sebelum, B sudah besar sebelum, C sudah sama dengan sebelum gitu ya. Kemudian asimsignya ini 0,049. Karena itu kan asimsinya berapa, 0,049 ya. Kemudian kita cek apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Ternyata karena lebih besar atau lebih kecil ya, lebih kecil. Oh, di sini ada two-tailed nih, lihat ini two-tailed berarti dua arah gitu ya, sehingga si 0,049-nya ini dibagi 2 gitu ya. Jadi 0,049 dibagi 2 sekitar 0,25 atau 24 lah ya. Oke.
Nah, kita cek berarti 0,0245 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Oh, ternyata lebih kecil, maka H0-nya itu ditolak gitu ya. Jadi sehingga penurunan berat badan tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menurunkan berat badan gitu ya. Karena H0-nya kan tadi obat tersebut mempengaruhi berat badan dan H1-nya tidak mempengaruhi gitu ya. Di buku juga sudah ada ya. Sudah ada penjelasannya. Oke, jadi tinggal gimana cara mengerjakan di SPSS-nya. Nah, seperti ini pengerjaannya. Tadi bagaimana, kita ulangi lagi. Kita klik analis, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian to related samples. Kita pilih Wilcoxon, masukkan variabel sebelum dan sesudahnya, kemudian klik OK gitu ya. Itu untuk Wilcoxon, uji Wilcoxon. Kemudian selanjutnya ini untuk Kruskal-Wallis. Oke, untuk Kruskal-Wallis ini kan ada no masa pakai, kemudian merek ya. Nah, untuk mengerti mereknya apa aja? Oh, merek A, B, C ya. Oke, kita ke analis lagi untuk menguji Kruskal-Wallis. Kemudian non parametric test, kemudian ke legacy dialog ya. Kemudian ke independent sample. Nah, ini ya. Oke, di sini ada Kruskal-Wallis. Kemudian kita masukkan di sini grupnya merek ya. Ini ke merek, kemudian masa pakainya gini ya. Nah, kemudian ini kan mereknya ada tanda tanya. Nah, di sini ranknya berapa? Mereknya dari 1 sampai 3 ya, karena ada merek A, B, C. 1 sampai 3 ini yang Kruskal-Wallis. Klik OK. Kemudian nanti ada outputnya. Nah, ini ada outputnya, merek A nya 10, merek B 7, merek C nya 8, dan total semua ada 25 gitu ya. Nah, di sini juga sudah sudah dijelaskan hipotesisnya, misalkan ketiga populasi identik gitu ya. Kemudian H1-nya minimal H1 dari ketiga populasi tidak identik. Artinya masa hidup ketiga merek itu memang berbeda gitu ya. Nah, kita cek apakah nilai signya itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, di sana 0,055 ternyata lebih besar dari 0,05, sehingga H0-nya itu ditolak gitu ya. Diterima. H0-nya diterima. H0-nya diterima. Karena H0-nya diterima, maka bisa diambil kesimpulan bahwa ketiga merek tersebut gitu ya tidak berbeda seperti itu. Nah, sambil dibaca bukunya ya, Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Sepertinya harus banyak latihan ya, karena di sini kan menggunakan SPSS-nya, jadi agak bingung juga kalau misalkan kliennya tidak punya gitu ya, tidak punya SPSS-nya. Tapi nggak masalah sih, nggak apa-apa, nggak harus punya juga, yang penting tahu bagaimana mengerjakannya gitu ya. Oke, materinya sudah habis semua. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas soal-soal yang ada di latihan semuanya gitu ya, dari mulai setelah UTS sampai hari ini gitu ya. Terima kasih, mohon maaf apabila masih ada yang kurang jelas ya. Kalau kurang jelas tolong ditanyakan gitu ya, jangan malu-malu, tanyakan saja. Gak mengertinya di mananya, di sebelah mananya gitu ya. Jadi misalkan tidak ngertinya itu sebelah mananya gitu ya. Jadi sambil dibaca bukunya, kalau tidak mengerti langsung ditanyakan gitu ya. Terima kasih.